Dan perilaku itu biasanya yang orang tua sebutkan sebagai tantrum. Root cause-nya hanya dua, kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi, kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Kebutuhan fisik tuh seperti apa saja sih? Nah, apa sih yang menyebabkan perilaku tantrum itu bisa terjadi pada usia batita? Ya, saya sendiri suka langsung mengklasifikasikan menjadi dua hal penyebabnya. Ya, yang pertama adalah kebutuhan fisik dan juga yang kedua adalah kebutuhan psikisnya atau misalnya kebutuhan batinnya. Sama seperti orang dewasa, kita sendiri seperti misalnya kita sedang merasakan tidak enak secara fisik ataupun tidak enak secara psikis ya, secara mental, biasanya kita bisa mengeluarkan perilaku yang tidak menyenangkan kan ya. Misalnya nih, kita lagi merasa lapar, akhirnya kita kok jadi lebih mudah marah, atau misalnya kita jadi lebih rungsing gitu ya. Nah ini sama ya, Mami and Daddy yang dirasakan sama Batita juga ya. Simpel banget, hanya dua. Yang pertama adalah kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi, yang kedua adalah kebutuhan batinnya atau kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi. Kebutuhan fisik tuh seperti apa saja sih yang terkait dengan apa yang terjadi di fisiknya anak-anak pastinya ya. Misalnya kelaparan, atau misalnya sedang merasa haus, atau misalnya badannya nggak enak. Nah biasanya yang terjadi pada batita tuh di pencernaan lah ya. Karena kan pada saat itu misalnya di 0 sampai 1 tahun ada transisi dari ASI menjadi empasi misalnya gitu ya. Nah itu tuh biasanya anak merasakan sakit perut. Nah kalau misalnya fisiknya nggak enak, nah terus anaknya juga nggak bisa komunikasiin, belum bisa ngomong kan ya dia ya, "Mami aku lagi sakit perut," gitu. Akhirnya dia rungsing sendiri dan akhirnya menendang-nendang ataupun teriak-teriak. Itu wajar sekali terjadi ya. Atau misalnya anak sedang merasakan terlalu panas atau misalnya terlalu dingin gitu, itu juga bisa menyebabkan tantrum terjadi ya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan batin ataupun kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi. Yang sering amat terjadi di batita adalah kita tuh kadang-kadang merasa kayaknya mereka tuh ngerti gitu ya, tapi sebenarnya mereka belum ngerti. Kita tuh merasa kalau misalnya mereka tuh udah tahu gitu, kalau misalnya kita lagi sibuk, kita assume mereka tuh tahu kita lagi sibuk. Padahal mereka nggak tahu ya. Yang mereka tahu hanyalah ada mami di depan saya, ada papi di depan saya, dan ada orang-orang di sekitar yang seharusnya bermain bersama mereka, yang seharusnya memberikan kebutuhan psikisnya dengan cukup terpenuhi gitu ya. Nah, itu yang biasanya juga menyebabkan batita itu bisa tantrum ya, miskomunikasi gitu istilahnya ya. Batita itu kadang-kadang tantrum ketika si kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi biasanya karena merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengarkan, merasa tidak dipahami, tidak dimengerti gitu ya. Dan kadang-kadang mereka itu saking overwhelmed-nya dengan perasaannya, saking nggak ngertinya bagaimana cara mengkomunikasikannya, akhirnya mereka mengkomunikasikannya via perilaku. Dan perilaku itu biasanya yang orang tua sebutkan sebagai tantrum karena perilakunya biasanya tidak menyenangkan ataupun tidak nyaman ya. Jadi Mami and Daddy, root cause-nya hanya dua, kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi, kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Nah, Mami and Daddy, ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya sehingga kita sebagai orang tua bisa level up lagi.